Hai anak-anak yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, ada suku bangsa yang menganut garis keturunan ibu, seperti suku Minang dari Sumatera Barat. Nah, ada pula suku yang membuat larangan untuk naik kendaraan seperti suku Baduy Dalam. Nah, apa keunikan sukumu? Ayo, kita akan pelajari bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi yang pertama, menemukan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. 2. Melakukan percobaan listrik statis. Nah, adapun sikap yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran kali ini adalah saling menghargai dan kerja sama. Nah, anak-anak, pembelajaran 1. Menuliskan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks non-fiksi memuat informasi yang disampaikan secara tertulis kepada pembaca. Informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan memahami ide atau gagasan pokok dalam bacaan. Nah, anak-anak, selanjutnya, ayo kita membaca, buka buku modulnya halaman 30. Di buku modulnya halaman 30, mengenal suku Baduy. Silakan anak-anak buka bukunya juga ya. Mengenal suku Baduy. Masyarakat Baduy hidup di pedalaman Provinsi Banten. Suku Baduy dibedakan menjadi dua, yakni Baduy luar dan suku Baduy dalam. Kedua suku tersebut hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Suku Baduy dalam mengenakan baju dan ikat kepala serba putih. Sementara itu, suku Baduy luar mengenakan pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Warna pakaian suku Baduy luar mempunyai makna bahwa mereka hidup membaur dengan masyarakat atau kehidupan di luar suku Baduy. Kedua suku tersebut mempunyai perbedaan dalam penggunaan teknologi. Masyarakat Baduy dalam menolak segala bentuk teknologi yang berasal dari luar suku Baduy dalam. Sementara itu, masyarakat Baduy luar diperbolehkan menggunakan peralatan elektronik dan listrik. Meskipun mempunyai perbedaan, kedua suku Baduy mempunyai beberapa persamaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan transportasi apapun. Mereka hanya berjalan kaki untuk bepergian. Mereka juga tidak menggunakan alas kaki dan tidak bepergian lebih dari 7 hari keluar Baduy. Selain itu, mereka mempunyai kesamaan dalam kemandirian. Mereka membangun segala kebutuhan seperti rumah dan jembatan dengan memanfaatkan bahan baku dari alam. Mereka memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan menenun atau bercocok tanam. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca, ayo kita mau mencari persamaan dan perbedaan antara suku Baduy dalam dengan suku Baduy luar. Kita akan membuatnya dalam bentuk diagram seperti berikut ya anak-anak. Perhatikan. Nah, kita akan membuat diagram seperti ini. Kita mau lihat perbedaannya dulu. Nah, suku Baduy dalam perbedaannya, suku Baduy dalam mengenakan baju dan ikat kepala berwarna putih. Sedangkan suku Baduy luar mengenakan pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Nah, persamaannya apa ya anak-anak? Jadi, sama-sama tidak menggunakan transportasi, tidak menggunakan alas kaki, berarti tidak menggunakan sandal ataupun sepatu.
dan tidak bepergian lebih dari 7 hari keluar Baduy. Itu persamaan mereka dan perbedaan mereka, ya. Dari bacaan itu kita sudah dapat menemukan perbedaan antara suku Baduy dan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Buka bukunya halaman 31, buku modulnya Gaya Listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Hampir semua peralatan yang digunakan manusia memanfaatkan listrik. Nah, berikut ada beberapa contoh alat yang memanfaatkan listrik. Yang pertama, lampu penerangan. Setiap kalian di rumah pasti memiliki lampu. Setrika listrik, kipas angin, televisi. Iya, ini adalah contoh beberapa alat yang menggunakan atau memanfaatkan listrik, dan tentunya banyak sekali peralatan di rumah kalian yang menggunakan listrik. Listrik yang digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan tersebut berasal dari pembangkit listrik dalam bentuk arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Energi listrik ini dinamakan listrik dinamis, ya anak-anak ya, yaitu listrik yang dapat mengalir pada suatu rangkaian. Nah, ini contohnya salah satu rangkaian listrik, ada namanya seri dan paralel. Nah, apakah listrik hanya berasal dari listrik dinamis atau dari rangkaian listrik? Tidak ya anak-anak ya. Nah, pada prinsipnya setiap benda memiliki potensi listrik. Hanya saja potensi energi listrik tersebut sangat kecil dalam keadaan seimbang. Muatan positif dan negatif sama. Potensi listrik pada benda dapat terlihat jika terjadi perpindahan muatan listrik. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Nah, ada dua jenis listrik anak-anak. Ada listrik dinamis yang sudah kita pelajari tadi yang berupa rangkaian listrik, dan ada namanya listrik statis. Nah, ini adalah salah satu contoh listrik statis. Kita menggunakan penggaris dan potongan kertas kecil-kecil. Nah, mengapa kertas kecil ini bisa ditarik oleh penggaris? Ayo anak-anak, kita akan melakukan percobaannya. Jadi, anak-anak nanti siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Ada penggaris plastik dan kertas. Nah, cara-caranya pertama sobeklah kertas menjadi potongan-potongan kecil. Dekatkan penggaris ke sobekan kertas, amati peristiwa yang terjadi. Kemudian, gosokkan penggaris ke rambut selama 1-2 menit. Dekatkan lagi, sisir ke sobekan kertas, amati peristiwa yang terjadi. Nah, setelah kalian melakukan percobaan ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, selamat mencoba anak-anak. Baik, dari percobaan tersebut membuktikan adanya potensi listrik pada benda-benda di sekitar kita anak-anak. Saat penggaris mika digosokkan ke rambut akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Akibatnya penggaris mika kelebihan elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris yang bermuatan negatif didekatkan dengan serpihan kertas yang netral ya anak-anak, muatan negatif pada kertas akan bergerak menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif sehingga serpihan kertas tersebut tertarik ke penggaris, menempel dia di penggaris. Dua muatan listrik yang berbeda akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika sama, dia akan tolak-menolak. Nah, muatan listrik yang terkandung dalam penggaris mika tidak mengalir sehingga dinamakan listrik diam atau listrik statis, tidak mengalir ya anak-anak ya. Nah, ini adanya tarik-menarik antara muatan pada penggaris mika dengan serpihan kertas tersebut menunjukkan gaya listrik statis. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan benda yang bermuatan listrik untuk menarik atau menolak benda-benda di sekitarnya. Nah, saya mau bertanya kepada anak-anak,
Apakah selamanya serpihan kertas itu menempel pada penggaris mika? Ya, tidak ya anak-anak ya. Gaya listrik statis hanya berlangsung sementara. Setelah muatan listrik pada penggaris dan serpihan kertas sama besar, kedua benda akan tolak-menolak sehingga serpihan kertas akan terlepas dari penggaris mika. Dengan demikian, gaya listriknya yang ditimbulkan itu sudah berpindah, sudah tidak ada. Nah, anak-anak, itu ya penjelasan kita kali ini tentang gaya listrik dinamis dan gaya listrik statis. Nah, ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah mencari informasi mengenai suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Yang kedua, kita melakukan percobaan listrik statis. Nah, listrik statis adalah kekuatan benda yang bermuatan listrik untuk menarik atau menolak benda di sekitarnya. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir pada suatu rangkaian. Ya, anak-anak, sekian penjelasannya Miss Dewi pada video pembelajaran kali ini di pembelajaran 1. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.